Ini kisah tentang Abu Nasr Bishr ibnu Al-Harits Al-Hafi, atau biasa dikenal dengan sebutan Bishr Al-Hafi. Ia hidup pada pertengahan abad kedua sampai awal abad ketiga Hijriyah. Ia merupakan seorang sufi yang agung, yang mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Tuhannya. Di awal kehidupannya, ia menjalankan tiap-tiap kehidupan dengan hedonistik, selalu berfoya-foya dalam kemewahan hidup dan kemaksiatan. Kisah pertaubatannya berawal dari sebuah peristiwa yang sangat sederhana, bahkan sering dianggap remeh oleh sebagian orang tetapi cukup menakjubkan. Pada suatu hari, ia sedang berada dalam kondisi setengah mabuk setelah meminum minuman keras yang berefek pada kondisinya, sehingga membuat berjalan sempoyongan sepanjang jalan. Ketika ia berjalan tersebut sambil menatap ke arah jalan, ia menemukan secari kertas bertuliskan Bismillahirrohmanirrohim yang telah terinjak-injak kaki dan kotor. Bishr pun segera memungutnya. Kemudian, ia membeli air sari mawar dan mengoleskannya kepada kertas tersebut, sehingga kertas tersebut menjadi harum. Kemudian, ia ciumi kertas tersebut disertai dengan perasaan tadzim penuh dengan pengagungan. Kemudian, kertas yang sudah bersih dan harum itu disimpan dengan baik dan penuh rasa hormat di rumahnya. Pada malam harinya, ada seorang sufi bermimpi. Dalam mimpinya, sufi tersebut diperintahkan untuk menyampaikan pesan ini kepada Bishr. Berikut isi pesan tersebut. Engkau telah mengharumkan namaku, maka aku akan mengharumkanmu. Engkau telah memulihkanku namaku, maka aku akan memuliakanmu. Engkau telah menyucikan namaku, maka aku akan menyucikan namamu. Demi kekuasaanku, sungguh aku akan mengharumkan namamu di dunia ini dan di akhirat. Kelak seketika si sufi tersebut terbangun dari tidurnya, lantas berpikir, dia orang yang amoral, mungkin mimpiku keliru. Maka sufi tersebut berwudu, mendirikan sholat malam, dan tidur kembali. Namun betapa kaget dirinya ketika mimpi tersebut sampai terulang untuk kedua kalinya sampai ketiga kalinya. Pada pagi harinya, sang sufi bangkit dan berjalan keluar rumah untuk pergi mencari Bishr dengan tujuan menyampaikan pesan mistikal dari langit tersebut. Setelah mencari kesana kemari, akhirnya sang sufi diberitahu bahwa Bishr sedang berada di sebuah pesta anggur. Sang sufi pun pergi ke tempat tersebut. Apakah Bishr berada di sini? Ia bertanya. Ya, Bishr ada di dalam, tetapi ia sedang menikmati pesta anggur, jawab dari sebagian mereka. Sang sufi kemudian masuk dan menemui Bishr seraya berkata, aku punya pesan khusus untukmu. Pesan dari siapa? Bishr menjawab, acuh tak acuh. Pesan istimewa dari Allah, jawab sang sufi. Kemudian sang sufi menjelaskan pesan langit yang diterimanya dalam mimpi semalam. Jiwa Bishr berguncang mendengarnya. Ia menjerit dan menangis dan tereduh-seduh. Apakah ini pesan makian atau pesan penyucian? Tunggu, aku akan berpamitan kepada teman-temanku. Bishr hendak berpamitan seraya berkata kepada teman-temannya, teman-teman, aku telah mendapat panggilan spiritual. Aku pergi. Aku ucapkan selamat tinggal. Mulai hari ini, kalian tidak akan pernah lagi melihatku begini sejak saat itulah. Ia menjadi orang yang sangat solih. Hingga tak seorang pun yang tidak merasakan kedamaian surgawi di dalam hatinya ketika mendengar nama Bishr disebut. Ia mengambil jalan penyangkalan diri dan sangat diliputi oleh pandangan ketuhanan hingga ia tidak pernah mengenak alas kaki. Karena itulah ia dijuluki sebagai Bishr si telanjang kaki dalam kurung Al-Hafi. Ketika ditanya mengapa engkau tidak mengenakan alas kaki, ia mengemukakan alasannya secara kekhasannya sebagai seorang sufistik. Aku bertelanjang kaki ketika aku berdamai dengan Allah dan sejak saat itu aku malu untuk mengenakan alas kaki. Selain itu Allah yang Maha Kuasa telah berfirman, aku telah menjadikan bumi sebagai permadani bagimu. Qs Nuh 71:19. Tidak sepantasnya kita mengenak alas kaki ketika kita menginjak permadani sang raja dari segala raja. Kewibawaan Bishr sebagai seorang sufi agung menyebabkan banyak ulama besar tetap berguru dengan tadzim kepadanya. Ahmad bin Hanbal, seorang ulama besar, merupakan seorang pendiri madhab fikih Hanbali. Sering mengunjungi Bishr dan percaya penuh padanya sampai-sampai para muridnya protes. Saat ini Anda adalah seorang ulama tanpa tanding dalam bidang ilmu hadits, fikih, teologi, dan tiap bidang ilmu pengetahuan. Namun mengapa Anda masih saja bergaul dengan orang yang amoral? Apakah itu pantas? Kemudian Imam Hanbal menjawab dengan rendah hati, memang benar dalam semua bidang ilmu pengetahuan yang kalian sebutkan tadi aku lebih unggul daripada ia. Namun, ia mengenal Allah lebih baik daripada aku. Memang pada kenyataannya Imam Hanbal kerap mengejar Bishr sambil memohon. Beritahu aku tentang Tuhanku. Dalam cerita tersebut terdapat banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil. Salah satunya ialah penghormatan sang sufi Bishr kepada asma Allah Bismillahirrohmanirrohim walaupun ia sangat sering melakukan kemaksiatan dan menjalani kehidupan hedonistik, yaitu hidup yang berfoya-foya bersama dengan kemegahan duniawi.
Meskipun begitu, di dalam lubuk hatinya yang terdalam, ia masih sangat memuja, memuliakan, dan sangat mengagungkan Tuhannya.